Syederalun kejadian tidak menyenangkan dialami Dai Kondang Indonesia Ustadz Abdul Somad atau UAS saat tiba di Singapura. UAS beserta anak istri dan rombongannya diusir alias dideportasi dari Singapura pada Senin kemarin, 16 Mei 2022. Sebelum diusir, UAS diasingkan dalam sebuah ruangan yang sempit dan berkawat besi sebelum dirinya dideportasi kembali ke Indonesia. Sementara anak istri dan lainnya dipisahkan di ruangan yang berbeda. Bahkan, pihak imigrasi Singapura tidak memberikan penjelasan apapun kepada UAS dan rombongan terkait pengusirannya. Menanggapi hal tersebut, Senator DPD RI asal Aceh, Syekh Fadil Rahmi menyampaikan komentar terkait penolakan UAS oleh imigrasi Singapura. Dan terakhir tadi saya sampaikan masalah pengusiran bahasa saya, guru kita, sahabat saya Ustadz Abdul Somad dari Singapura. Jadi tidak baru nyampe. Kita tahu semua ceritanya. Nah, saya menyampaikan DPD RI dalam hal ini karena secara kelembagaan saya berharap ada mengambil tindakan, mengambil kebijakan untuk kemudian bisa berperan. Untuk ini kan satu pelecehan, penghinaan bagi negara kita, bagi NKRI, bagi Republik Indonesia. Karena Malaysia memberi penghargaan untuk Ustadz Abdul Somad. Brunei sendiri juga menerima. Kenapa Singapura itu menolak dan tanpa alasan jelas? Apakah Ustadz Abdul Somad terhukum di Indonesia? Adakah vonis hukum yang menghukum Ustadz Abdul Somad sehingga kemudian menjadikan alibi utama Singapura untuk menolak? Tidak. Ya kan? Kemudian juga tentu ini jangan sampai berulang karena kita kalau setingkat tokoh agama kita seperti itu diperlakukan, bagaimana dengan masyarakat biasa? Ini menyangkut dengan kewibawaan daripada negara kita dan ini melanggar dasar-dasar daripada nilai-nilai keASEANan. ASEAN itu Singapura kita semua. Kenapa kok Singapura beda sendiri? Brunei anggota ASEAN, Malaysia anggota ASEAN. Kenapa kok kemudian Singapura dalam hal ini memperlakukan warga negara kita seperti itu? Ini harus menjadi perhatian khusus dari DPD khususnya, kemudian juga pemerintah eksekutif, ya dalam hal Kemenlu harus mengirimkan nota protes. Kalau ini masalah kewibawaan saya rasa. Ada mungkin tanggapan atau yang berkembang di paripurna soal ini? Ada tadi malah beberapa anggota datang ke saya untuk memberikan dukungannya. Artinya terima kasih sudah menyampaikan keprihatinan kami. Jadi ini bukan keprihatinan, bukan suara seorang Fadil Rahmi saja, tapi memang suara yang lainnya juga, termasuk juga di DPD. Jadi dari beberapa daerah datang untuk menyatakan bagus. Dari Kalimantan ada, di Sumatera yang lain juga ada. Terima kasih. Kita juga akan menyuarakan itu dan kita berharap pemerintah tidak tinggal diam.